Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita masuk di bulan Agustus, dan setiap bulan Agustus bangsa kita memperingati hari kemerdekaan. Wow, ini luar biasa, sebab di hari kemerdekaan Indonesia bisa makin maju. Dan saya berharap sebagai anak Tuhan kita terus berdoa buat Indonesia, karena Yeremia berkata kesejahteraan kota juga kesejahteraan kita. Mari tetap semangat di dalam Tuhan. Di bulan Agustus ini gereja kita mengambil tema mengenal Tuhan melewati pemuritan. Mari kita renungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai 20, di mana nats ini merupakan kelanjutan dari bulan kemarin, tapi ada poin yang menarik di mana Tuhan supaya mau kita pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Kalau bulan Juli kemarin kita lebih banyak fokus bagaimana kita bisa pergi jangkau jiwa. Dan saya berharap ini bukan hanya slogan, bukan hanya tema bulanan, tapi saya menyaksikan saudara juga sudah mulai melangkah. Saya juga melihat ada jiwa-jiwa yang sudah Tuhan percayakan buat gereja kita. Tapi di bulan Agustus ini titik poin kita adalah menjadikan murid. Firman Tuhan berkata dalam Matius 19 ayat yang pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Salah satu cara di mana kita mengenal Tuhan adalah mau dimuridkan. Mustahil Bapak Ibu akan bisa mengenal Tuhan kalau tidak mau dimuridkan. Di dalam perjanjian baru ada dua golongan dalam konteks yang sedang dihadapi Yesus. Yang pertama adalah orang banyak, yang kedua adalah murid. Mari perhatikan jumlah orang banyak. Jumlah orang banyak bisa 5.000, bisa 10.000, dan mereka mengikut Yesus. Tapi tujuan mereka mengikut Yesus bukan untuk mendengar pengajarannya, tapi tujuan mereka mengikut Yesus adalah mengenyangkan perut mereka. Mereka menjadi golongan yang hanya menikmati hal-hal material dari Yesus. Sakit disembuhkan, dan mungkin kebutuhan mereka terpenuhi. Berapa banyak orang Kristen ada di dalam golongan orang banyak, di mana mereka hanya ikut Yesus supaya sakit sembuh, kemudian pekerjaannya bisa dipulihkan, diberkati Tuhan, dan keuangan mereka baik. Jadi ikut Yesus hanya fokus kepada hal-hal material. Mereka senang pasti dengan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga mereka, khotbah berkat, khotbah pemulihan, khotbah hidup dalam anugerah Tuhan. Itu khotbah-khotbah yang disenangi. Nah, itu golongan orang banyak, golongan di mana fokus hanya ikut Yesus, mengenyangkan perut mereka. Apa yang mereka sedang butuhkan dicukupi. Ya, di satu sisi memang itu kebutuhan penting, tapi bukan itu esensinya. Mengikut Yesus bukan menjadi golongan orang banyak, tapi mengikut Yesus adalah menjadi murid. Yesus berkata sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Yesus tidak berkata karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa orang Kristen. Yesus juga tidak berkata karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa golongan orang banyak. Saudara, saya berharap kita tidak pada golongan orang banyak. Kristen sudah makin dewasa, harusnya makin mau dimuridkan. Dan sebetulnya bicara dimuridkan itu bukan berarti menunggu 5 tahun baru bisa disebut saya murid. Kalau saya nanti sudah 3 tahun, saya baru siap dimuridkan. Saudara, dimuridkan itu harus sejak awal. Yesus berkata karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Berarti sejak kita percaya Yesus, kita harus berketetapan menjadi murid Yesus. Hari ini saya mendorong saudara semua supaya setiap kehidupan kita mau dimuridkan. Dan kata murid diambil dari kata bahasa Yunani-nya mathetes. Mathetes itu artinya mengikuti jejak guru. Berapa banyak orang Kristen tidak mengikuti jejak gurunya. Dia mau dengan logikanya Kristen sih Kristen, KTP-nya Kristen, tapi sebetulnya tidak mau diarahkan, tidak mau dinasehati. Hidupnya sesuai dengan kemauannya. Ada 3 hal yang penting untuk direnungkan.
Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi murid Yesus? Harus taat kepada guru. Saudara, kita punya guru agung, yaitu Tuhan Yesus. Itu adalah guru yang luar biasa. Sentral kita ketika dimuridkan adalah Yesus, bukan yang lain. Jadi sentral hidup kita sebetulnya ketika jadi orang Kristen, Yesus. Jadi apa yang Yesus nyatakan, seharusnya itu yang menjadi sentral kita. Yang kedua adalah firman Tuhan. Saudara, mari perhatikan orang banyak. Ketika orang banyak mereka dikasih makan senang, tapi ketika mereka ditegur, mereka pergi. Berapa banyak orang Kristen ketika ditegur, dinasehati, mereka marah, tinggalkan gereja, membicarakan pemimpinnya, jelek-jelekin pemimpin. Bahkan mungkin mereka sudah tidak lagi ikut Tuhan. Saudara, itu bukan murid. Murid adalah orang ketika ditegur, dinasehati, diarahkan, justru bersyukur. Kenapa? Karena itu yang membuat naik level. Berapa kali Yesus menegur murid-muridnya, entah itu Petrus, entah itu Yohanes, entah itu Thomas. Tapi mari lihat, tidak ada yang meninggalkan Yesus. Karena mereka adalah murid. Murid adalah setia kepada firman. Saya berharap saudara, firman itu yang menjadi acuan kita. Memang kita boleh pakai logika kita, tapi kalau logika kita terlalu banyak dipakai, iman kita akan tumpul. Kita tidak akan menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena firman itu ada dalam kemustahilan. Firman itu adalah kekuatan iman yang luar biasa. Yang ketiga, kalau mau menjadi murid yang berhasil, harus ada dalam komunitas murid yang baik. Ada murid yang tidak baik, ada murid yang baik. Di sekolah saya rasa saudara paham, ada murid-murid yang bagus, yang mau diarahkan, yang mau dituntun. Tapi ada komunitas murid yang tidak baik, tidak pernah masuk sekolah, mereka bolos, mereka nakal, dan hidupnya tidak bagus. Saya mendorong saudara, biarlah hidup saudara ada dalam komunitas murid yang baik. Kalau saudara ada dalam komunitas murid yang baik, pasti kerohanian saudara bertumbuh, nama Tuhan dipermuliakan. Ada dua pertanyaan yang saudara bisa renungkan. Yang pertama adalah bagaimana menjadi murid yang mau dinasehati. Kenapa? Karena memang tidak mudah orang dinasehati. Bagaimana mau jadi murid yang memiliki penundukan diri yang luar biasa. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menghasilkan murid yang baru. Karena Tuhan mau kita bukan hanya diri kita saja yang dimuridkan, tapi suami kita dimuridkan, istri kita dimuridkan, anak kita dimuridkan, teman kantor kita dimuridkan, teman-teman kuliah kita dimuridkan, dan banyak orang yang dimuridkan. Dan setelah itu saudara nanti bisa berdoa. Jangan lupa doa berkat buat tempat yang digunakan, tapi juga buat orang-orang yang mengundang kita. Dan saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Tetap semangat di dalam pemuridan. Janji Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selamat Triparty, tetap semangat. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Kita merdeka di dalam Tuhan. Kita bukan jadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Mari kita akan berdoa. Bapak, hambamu berdoa buat semua Triparty yang sedang sharing. Kiranya mereka menjadi murid yang terbaik. Urapamu turun, Tuhan bekerja, sempurnakanlah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan memberkati.